Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dafi Irawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang demonstrasi kontekstual pada modul 3.2, analisis video pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada video kali ini ada 4. Yang pertama, calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan, yaitu baca dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan yang terakhir, calon guru penggerak dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik. Pertanyaan analisis, di mana ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengerti? Yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Selanjutnya, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Selanjutnya, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan belajar? Selanjutnya, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Serta apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video, lalu bagaimana pemanfaatannya? Pertanyaan pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengerti? Jawabannya adalah terwujudnya kelas impian untuk belajar. Selanjutnya, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Selanjutnya, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Jawabannya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Jawabannya bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kegiatan tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan belajar? Yang pertama adalah B. Buat pertanyaan. Guru menuliskan kata penyemangat belajar yang mengundang rasa ingin tahu murid. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terkait kata yang dituliskan di papan tulis, yaitu apa yang muncul dalam pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis. Yang ketiga, guru menggali informasi, pendapat, dan pengalaman murid terkait kelas yang menyenangkan untuk belajar. Dan guru menanyakan pada murid apa yang disukai dari kelas kita. Selanjutnya A, yaitu ambil pelajaran. Di mana kegiatannya adalah guru minta seluruh murid untuk berkunjung saat jam istirahat ke kelas 2 dan kelas 6 untuk menambah inspirasi tentang kelas yang membuat semangat belajar. Yang kedua, murid mengidentifikasi ruang kelas lain dan mencatat tentang apa yang disukainya di kelas tersebut sebagai penyemangat belajar. Yang ketiga, murid bertanya pada murid kelas lain tentang apa yang mereka sukai untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan untuk belajar. Serta yang keempat, setiap kelompok mendiskusikan tentang apa yang mereka kuasai sebagai penyemangat belajar. Selanjutnya adalah gali mimpi. Guru menyiapkan alat dan bahan untuk dibagikan pada tiap kelompok. Yang kedua, guru minta murid untuk menutup mata dan membayangkan kelas yang menyenangkan dan menjadi pendengar dalam belajar. Dan selanjutnya, murid dalam kelompoknya menggambarkan kelas yang nyaman sesuai dengan yang mereka bayangkan. Terakhir adalah setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok, yaitu tentang kelas impiannya di kelas. Selanjutnya adalah J, jabarkan rencana. Murid diajak berkontribusi menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian. Selanjutnya, murid menyebutkan kelas impian yang diinginkan sebagai penyemangat belajar. Yang ketiga, guru menuliskan di papan tulis daftar kelas impian murid. Dan yang terakhir, guru akan membagi tugas setiap murid untuk mewujudkan kelas impian yang menyenangkan. Selanjutnya, yang terakhir adalah A, atur eksekusi. Murid diberikan kesempatan untuk berkontribusi untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Yang kedua, guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan mata kelas impian. Selanjutnya, guru menyediakan alat dan bahan sesuai tugas masing-masing. Terakhir adalah seluruh murid dibantu guru bergotong royong mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar. Pertanyaan selanjutnya, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Yang pertama, pemimpin pelajaran yang berfokus pada berpikir berbasis kekuatan atau aset yang dimiliki. Yang kedua, pemimpin yang dapat mengembangkan diri dan orang lain, murid.
serta pemimpin yang memiliki kompetensi sebagai manajer dalam mengelola potensi yang dimiliki murid dan lingkungan sekolah. Selanjutnya, apa saja model utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Sesuai yang sudah kita pelajari pada modul 3.2 ini tentang aset, maka yang ada di sini adalah yang pertama model manusia, yang kedua model sosial, yang ketiga model politik, yang keempat model finansial, yang kelima model fisik, model agama dan budaya, serta yang terakhir model lingkungan alam. Setelah dianalisis, model manusia yang ada pada video tersebut adalah yang pertama, guru yang memiliki strategi dalam memetakan sumber daya atau aset yang dimiliki sehingga dapat mewujudkan kelas impian. Yang kedua, ada murid yang sangat kooperatif, kreatif, dan mandiri, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Yang kedua adalah modal sosial, di mana modal sosial ini yang pertama, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Yang kedua, bekerjasama dan meminta izin dengan guru kelas 2 dan guru kelas 6 untuk melakukan observasi kelas. Kemudian yang ketiga adalah modal fisik, di mana di sini terlihat bangunan kelas yang dapat ditata sesuai kelas impian murid. Yang kedua, hiasan dinding yang dapat menutupi bagian dinding yang rusak. Yang ketiga, rak buku dan buku-bukunya untuk menunjang pembelajaran. Terakhir adalah meja dan kursi yang posisinya diubah agar murid nyaman belajar. Selanjutnya adalah model lingkungan atau alam, yaitu memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan yang digunakan untuk menghias kelas. Selanjutnya adalah model finansial, di mana dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar murid. Yang kedua, uang kas kelas untuk keperluan membeli alat dan bahan yang diperlukan untuk mewujudkan kelas impian. Selanjutnya adalah model politik, di mana model politik di sini adalah kebijakan kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya adalah yang terakhir, model agama dan budaya, di mana karakter santun dan hormat pada guru dengan cara bersalaman sebelum masuk sekolah, serta sikap gotong royong murid untuk bekerja sama mewujudkan kelas impian. Baik, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf manakala masih banyak kekurangan, dan kita jumpa lagi di video menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.